Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membuat video tentang badan usaha yang ada di Indonesia. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah pengantar bisnis, yang mana dosen pengampu mata kuliah tersebut adalah Bapak Dr. Ananda Setiawan, MPD. Sebelum menonton video lebih lanjut, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Muspikah dengan NIM 2110113220002 dari konsentrasi bisnis, dan rekan saya Helda Eliani dengan NIM 21101120013 dari konsentrasi akuntansi. Kami dari program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Ada beberapa badan usaha di Indonesia, yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan usaha milik negara yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan dari BUMN adalah yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Yang kedua, tentu saja mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi. Lalu yang keempat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum terlaksana oleh sektor swasta ataupun koperasi. Lalu yang terakhir, kelima, aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan juga masyarakat. Selanjutnya ada fungsi dan peranan BUMN, yaitu yang pertama, sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Yang kedua, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Lalu ada yang keempat, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Yang kelima, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. Lalu yang keenam, sebagai pelapor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Lalu yang ketujuh, sebagai pembuka lapangan pekerjaan. Lalu yang kedelapan, sebagai penghasil devisa negara. Lalu yang kesembilan, ada sebagai pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi. Yang ke-10, sebagai pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap di berbagai lapangan usaha. BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara, terdiri dari dua bentuk, yaitu pertama, ada Badan Usaha Perseroan atau Persero, dan ada Badan Usaha Umum atau Perum. Yang pertama, Badan Usaha Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%. Sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Selanjutnya, yaitu ada Badan Usaha Umum atau Perum.
adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain. Maksud dan tujuan badan usaha umum menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Adapun manfaat badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN dalam fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat-manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat Indonesia. Manfaat badan usaha milik negara atau BUMN adalah sebagai berikut, yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Salah satu contoh dari bentuk BUMN adalah PT PG Raja Wali II, Member of Eat Food, anak perusahaan dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia yang bergerak di bidang agroindustri, khususnya industri gula. Produknya yaitu gula kristal putih, yang berlokasi di Cirebon, Provinsi Jawa Barat. PT PG Raja Wali II ini merupakan anak perusahaan PT RNI yang memiliki area paling luas dan memiliki aset paling besar dibandingkan dengan anak perusahaan PT RNI yang lain. Unit usaha dan anak perusahaan yang saat ini dimiliki dan dikelola oleh PT PG Raja Wali II adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pabrik gula Tersana Baru dan pabrik gula Jati 7 yang sekarang masih aktif beroperasional. Lalu yang kedua, pabrik gula Sindang Laut dan pabrik gula Subang sekarang masih beku operasional. Yang ketiga, pabrik spiritus dan alkohol Palimanan yang alhamdulillahnya masih aktif operasional. Lalu yang keempat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Agro aktif operasional. Lalu yang kelima, Apotek Raja Parma dan masih aktif operasional. Yang keenam, pabrik gula Karangsuwung yang saat ini sudah tidak beroperasi. Yang ketujuh, PT Inti Bagas Perkasa yang juga sudah tidak beroperasi. PT PG Raja Wali II menjadi perusahaan agro terbaik di RNI Group melalui inovasi, diverifikasi, dan integrasi pengembangan usaha yang berbasis sumber daya alam dan teknologi informasi. PT PG Raja Wali II memberikan manfaat terbaik bagi petani melalui usaha kemitraan dalam industri berbasis tebu. Namun, dari semua kebaikan yang dilakukan oleh PT PG Raja Wali II ini, menurut newsdetik.com, mereka diduga korupsi gula yang mengakibatkan Kejati Jabar mengusut kasus tersebut. Menurut emiten news.com, dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jabar, tim Kejati Jabar menyita 80 buah dokumen dan 1 unit komputer. Penyidik Kejati Jabar meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pengeluaran DO diduga tak sesuai aturan atau Good Corporate Governance PT Menteri Agung Jaya Usaha. Diduga telah mengeluarkan 3 lembar cek kosong sebagai penyetoran pembayaran. Bukan hanya newsdetik.com yang memberitahukan, ada juga merdeka.com menyebutkan PT PG Raja Wali II tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu. Akibatnya gula dikeluarkan sebanyak 5.000 ton atau senilai 50 miliar rupiah. Ia menyebut belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Dadah, thank you for watching.